Nah, kesempatan pagi ini di akhir pekan hari Sabtu ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema topik pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Rencana Allah Selalu yang Terbaik. Mari kita akan baca firman Allah. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Bagaimana rencana Allah yang the best, yang terbaik itu dialami oleh pribadi yang bernama Daud. 1 Samuel pasal 21, kita baca ayatnya 10 sampai 13 saudara ya. Mari saya baca ayat yang ke-10, lalu saudara jemaat lanjutkan ayat 11, nanti ayat 13-nya sama-sama kita baca. 1 Samuel pasal 21 ayat 10 begini kata firman Allah. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis raja kota Gad. Ayat 11 teruskan saudara. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gad itu. Ayat 13, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Sekali lagi pagi ini kita bahas satu tema pengajaran firman Allah. Kita belajar tentang tema ini saudara ya. Rencana Allah itu selalu yang terbaik buat setiap kita. Latar belakang saya melepaskan pengajaran firman Allah ini buat setiap kita adalah begini. Bahwa bagaimana caranya supaya kita itu membangun kehidupan rohani kita. Membangun percaya, membangun iman yang ada di dalam diri kita. Sehingga begini. Segala situasi yang terjadi di luar kita, kesulitan, masalah, tantangan, rintangan, itu gak sampai menggoncang yang di dalam sini, menggoncang iman kita. Kesulitan pasti ada, tantangan ada, rintangan apalagi ada. Tapi semua yang terjadi itu tidak menggoyahkan, tidak bikin goncang iman di dalam kita. Justru begini. Kesulitan yang terjadi, rintangan yang ada, tantangan yang kita hadapi itu bukan jadi batu sandungan buat kita, tetapi justru jadi batu loncatan. Saya ulang saudara ya, semua kesukaran yang ada di hadapan kita yang sedang kita jalani, kita hadapi itu bukan membuat kita tersandung jadi batu sandungan, tapi justru jadi batu loncatan buat kita. Batu loncatan apa maksudnya? Membuat kita, batu loncatan itu adalah membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Batu loncatan setiap persoalan masalah membuat kita justru mengalami apa? Kuasa pribadi Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Mengalami kuasanya, mengalami pribadinya secara langsung. Sehingga pengenalan kita akan kuasa dan pribadi Tuhan bukan berdasarkan dari cerita orang, bukan dari kata orang, tapi kita mengenalnya dan mengalaminya secara pribadi dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat rintangan, lewat kesukaran yang terjadi di luar kehidupan kita. Dalam tetap teguh, tetap kokoh. Daud di dalam ayat yang barusan kita baca, kalau saudara lihat gambar berikutnya ini, dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 13. Kesimpulannya begini ayat ini. Daud mengalami namanya kemunduran dan kemerosotan dalam hidupnya. Ya, dalam hidupnya dari pahlawan yang disegani, ya, pahlawan nomor 1 di Israel dia. Dan begitu ditakuti oleh namanya lawan, sekarang jadi orang yang pura-pura gila. Kalau Anda
Mengikuti pembacaan tadi 1 Samuel pasal yang ke-13 saudara, 21 ayat 10 sampai 13. Miris hati kita rasanya ya, bergetar rasanya hati ini. Apalagi kalau Anda adalah mengagumi mazmur-mazmurnya Daud. Ada mengagumi biografi perjalanan kehidupan Daud, tergetar loh hati ini. Miris banget gitu loh. Seorang pahlawan nomor 1 di Israel, giant killer, pembunuh raksasa nomor 1. Pembunuh Goliat gitu loh. Yang disegani oleh kawan, ditakuti sama lawan. Hari itu miris ya, dia pura-pura gila. Kenapa? Karena dalam ayat yang barusan kita baca, Daud itu melarikan diri ke Filistin, membelot ke Filistin. Kenapa? Udah capek hidupnya. Daud rasanya udah gak tahan lagi menghadapi kesukaran, menghadapi penderitaan yang dikerjakan oleh Saul, mertuanya sendiri. Kita tahu ceritanya, singkat ya begini ya latar belakangnya. Daud kan diurapi jadi raja kan atas Israel oleh Nabi Samuel. Tuhan utus Nabi Samuel, Samuel kamu pergi ke Bethlehem. Aku telah pilih seorang berkenan di hatiku. Gak disebutkan namanya. Tetapi awal pembukanya dikasih tahu kata kuncinya. Pergi ke Bethlehem, anaknya Isai. Cari tahu namanya Isai. Salah satu anaknya aku pilih jadi raja. Pergi ke sana. Tapi rupanya di sini kita belajar Daud itu seorang yang disepelekan, dipandang sebelah mata. Seorang anak yang dianaktirikan oleh keluarganya, oleh ayah ibunya. Bahkan dipandang sebelah mata, disepelekan oleh kakak-kakaknya. Gak dianggap gitu loh. Terbukti apa? Ketika Nabi Samuel datang di rumahnya Isai di Bethlehem, Daud gak masuk dalam hitungan. Samuel berkata, kumpulkan anakmu semua. Daud di mana? Menggembalakan kambing domba yang cuman 2-3 ekor punya ayahnya itu, bapaknya itu. Sehingga Samuel berkata begini, semuanya gak dipilih Tuhan. Apakah anakmu cuma ini saja? Ada masih satu menggembalakan kambing domba. Suruh dia datang. Kalau dia gak datang, aku gak makan satu meja dengan kamu. Panggil dia. Dan ternyata Daud yang dipilih. Bahasa saya begini, Daud seperti menerima, mengalami namanya durian runtuh. Daud gak pernah memimpikan gitu loh dalam hidupnya. Daud gak pernah membuat satu rencana buat masa depannya bahwa dia akan jadi orang besar di negerinya. Sesuatu yang gak pernah timbul di hatinya, sesuatu yang gak pernah terpikirkan di pikirannya, inget-inget pun gak, ngimpi pun tidak, bahwa dia akan jadi seorang pembesar, seorang raja nomor 1 di Israel. Gak pernah ngimpi. Itu seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul di hati. Itu disediakan Tuhan. Tuhan yang merancangkan itu yang terbaik buat Daud. Daud tidak pernah mimpi itu. Walaupun dia seorang yang disepelekan. Tapi kita tahu setelah dia diurapi jadi raja dengan minyak urapan dari tanduk itu sama Samuel. Yang terjadi begini. Saul itu malah gak suka sama Daud. Dia dikejar, dia setelah kalahkan Goliat tentunya, dia terus dikejar. Daud capek singkatnya sampai dia pergi ke Filistin. Daud pikir aku pasti aman di Filistin, lari di kota Gad. Tapi ternyata begitu melarikan diri membelot di kota Gad di Filistin. Ternyata itu para pejabat-pejabat kerajaan Raja Akis, Raja kota Gad, Raja orang Filistin. Itu tahu bahwa itu Daud. Mereka berkata begini, Tuan Raja Akis, bukankah ini si Daud orang Israel? Di mana orang Israel pernah menyanyi-nyanyi tepuk tangan berkatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini kan Daud. Ketika Daud tahu dan mengerti, orang Filistin mengenali dia sebagai giant killer, pembunuh raksasa, pahlawannya orang Filistin. Daud sangat takut kata Alkitab. Coba Anda lihat di ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu. Lihat ayat ini. Dan dia dikatakan apa? Menjadi takut. Kalau Daud takut berarti imannya goncang dong. Iya. Kalau dia seandainya tetap ada iman. Tetap membangun kepercayaan. Yang di dalam hatinya Daud tidak goncang imannya. Daud tidak pura-pura gila loh. Perhatikan saya baca ulang. Dan dia menjadi takut. Takut itu lawannya iman. Ada takut iman pergi, ada iman takut pergi. Tapi ini imannya yang pergi, yang ada takut. Daud menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Lihat akibatnya apa?
karena ketakutan. Sebab itu ia berlaku, lihat, seperti orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, gila di depan mata mereka. Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ini yang saya bilang miris ya, lihat Daud. Tergetar rasanya hati ini. Seorang pahlawan perang nomor 1. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang imannya kuat. Goncang juga dia. Kenapa? Musuhnya orang Filistin itu tahu. Dia maunya itu membelot. Tapi ternyata orang Filistin tahu dia itu Daud. Daud pura-pura gila, hilang ingatan. Dia gores-gores pintu gerbang di kota Gat. Bahkan dia biarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Kayak orang gak waras, gak normal. Itu Daud pura-pura gila. Dari sini kita tahu goncang imannya. Kalau imannya gak goncang, nah mungkin dia pura-pura gila. Dia pahlawan perang loh saudara. Di sini saya mau sampaikan sama saudara, rancangan Tuhan itu terbaik buat Daud. Tapi lihat ya, intronya justru Tuhan bawa dia hari itu mengalami kemerosotan. Dia mengalami namanya penurunan kehidupan. Dari seorang yang ditakuti pahlawan perang nomor 1. Hari itu drop turun. Seperti redup itu terang bintang sinar terangnya pahlawan perang Israel. Drop turun sampai tempat paling bawah. Pura-pura gila coba. Ada bisa nangkap sesuatu gak di sini? Orang yang hebat, yang terhormat, disegani, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sekarang dia drop turun sekali. Mengalami kehidupan yang downgrade, melorot tajam. Seperti orang gila gini ya. Sampai air ludahnya itu meleleh di janggutnya. Kasihan Daud. Saya percaya tidak ada seorang pun ingin mengalami penurunan. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini mengalami rintangan. Gak mau. Mengalami penderitaan gak mau. Coba Anda lihat gambar ini. Semua orang pada dasarnya merindukan dan mengupayakan atau memperjuangkan yang namanya gini. Kemajuan. Maju dalam bidang apa saja. Semua orang merindukan dan memperjuangkan saya pengen maju Pak. Saya setuju. Maju bisnisnya, maju ekonominya, pekerjaannya, karakternya juga maju meningkat. Rohaninya, iman percaya juga mengalami peningkatan dan kemajuan melesat maju ke depan. Kita pinginnya dalam semua bidang lini hidup kita maju melesat mengalami kemajuan. Tidak ada dan semua orang saya rasa menghindari terjadi namanya kemunduran atau penurunan. Kita nggak mau mengalami penurunan, tetapi Daud mengalami. Dan seringkali permisi bicara, ketika kita mengalami merosot, kita mengalami penurunan, tidak sedikit di antara kita mulai kecewa sama Tuhan, kita bingung gitu. Katanya rencana Tuhan rencana yang terbaik, seperti topik tema tadi. Katanya Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan buat kita adalah bukan kecelakaan. Rancangannya adalah damai sejahtera dan Tuhan memberikan hari depan penuh pengharapan. Ini hari depan model apa kayak begini? Kok mengalami kemerosotan, mengalami penurunan, ada kemunduran, ada rintangan pencobaan. Tidak sedikit di antara kita mulai kecewa dan kebingungan. Dan kita bertanya gini, di mana Tuhan saat saya mengalami kemerosotan ini? Kita mulai mempertanyakan penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan saat saya mengalami merosot pengalaman seperti ini? Kita mulai bingung gitu. Padahal Alkitab katakan Tuhan itu selalu always, tidak pernah never tinggalkan kita. Selalu ada. Cuman karena kebingungan kita saja dan kita bingung tidak mengerti cara kerjanya Tuhan. Makanya penting menurut saya telinga setiap kita mendengar pengajaran firman Allah ini sampai kita memahami sampai dasarnya bagaimana cara kerja Tuhan supaya kita nggak bingung. Ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, Tuhan ingatkan saya satu ayat yang saya sering ajarkan sama saudara. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Supaya kita nggak bingung. Ingat ayat ini. Kenapa kita bingung? Nah ngerti cara kerja Tuhan. Banyak orang dah sedikit mulai kecewa, mundur tinggalkan Tuhan. Hanya karena tantangan. Ingat ya, kita pengen maju. Daud pun ingin maju, diurap menjadi raja. Tapi justru kita ngalami tantangan.
Lewat tantangan itu setan mau kita mundur. Pagi ini dengarkan saya, jika ada di antara saudara mau mundur dari Tuhan karena Anda kecewa, hatimu kecewa, saya kecewa ikut Tuhan, saya pengen maju, saya pengen diberkati, saya pengen diurapi Tuhan, saya pengen melayani lebih lagi, tapi Anda mengalami sesuatu, rintangan kah, tantangan kah, aduh alami bingung, pengen maju kok ngalami masalah. Justru itu yang seringkali Tuhan izinkan terjadi supaya kita gak bingung. Baca dulu ayat ini. Saya baca ya buat setiap kita. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Saya baca begini kata firman. Perhatikan ya. Sebab kata Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatikan baik-baik. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata bahwa jalan kita itu bukan jalan Tuhan. Rencana kita seringkali tidak sama, bahkan jangan-jangan berlawan sama rencana Tuhan. Pikiran kita jangan-jangan gak sama dengan pikiran Tuhan, malah bertentangan, paradoks. Kita mau maju, Tuhan bawa kita mundur dulu. Bisa begitu? Iya. Tuhan yang berkata, jalanmu bukan jalanku. Kalau kita, dengar ya, kalau kita mempertahankan jalan kita, kalau Anda punya rencana dan Anda pertahankan rencanamu yang menurut engkau begini, ini rencanaku yang paling the best, rencanaku yang paling detail. Lalu apa yang terjadi? Anda pertahankan rencanamu itu, planmu itu. Anda pertahankan pikiranmu yang idealis menurut saudara. Apa yang terjadi? Anda akan kebingungan. Karena Tuhan berkata, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Alkitab katakan, jalan kita seperti bumi terbatas, jalan Tuhan seperti Shemayim, seperti langit tak terbatas. Tuhan tuh maha tahu. Anda boleh punya rencana, tapi saya mau ingatkan, Tuhan justru punya rencana yang jauh lebih hebat, jauh lebih terbaik dari semua yang Anda rencanakan untuk hidupmu dan masa depanmu. Semua orang tidak ingin mengalami kemunduran. Termasuk saya tidak ingin mengalami namanya kemerosotan, tidak ada. Tapi kadang Tuhan izinkan seperti itu. Nah kita mulai bingung, kok pengen maju kok malah mundur. Pengennya sukses, diberkati, berhasil, kok malah mengalami kerugian. Bisa begitu? Ya. Nah ketika kita mengalami penurunan seperti ini, ketika kita mengalami kesulitan seperti ini, Anda jangan bingung. Jangan coba pertahankan pikiran kita. Nanti Anda kecewa. Kalau kita pertahankan rencana kita yang idealisme itu ideal menurut kita, Anda akan kecewa, Anda akan bingung kenapa. Anda seperti nabrak tembok yang tebal, brak. Yang hancur bukan temboknya, yang hancur babak belur kita sendiri. Kenapa hancur? Anda mempertahankan jalanmu. Anda berpikir jalanku yang paling ideal. Anda nabrak tembok. Harusnya begini, dengarkan saya. Harusnya kita yang ngikutin rencananya Tuhan. Bukan kita pertahankan pikiran jalan kita yang ideal. Kita yang adjust. Kita yang mengikuti maunya Tuhan. Kita yang ikuti rencananya Tuhan, pimpinannya Tuhan. Bukan ikuti jalannya kita. Gak bisa begini, aku gak mau ikut jalannya Tuhan. Saudara tahu tentang jalan Tuhan. Yesus pernah berkata sendiri dalam Lukas, saya tunjukkan ya, 9:23, ini jalan Tuhan. Banyak orang berpikir, wah jalan Tuhan tuh happy, jalan Tuhan tuh enjoy, jalan Tuhan tuh senang-senang. Ada banyak orang Kristen yang masih berpikir salah. Bahwa jalan Tuhan itu pasti terbuka lebar. Enggak selalu begitu. Ada banyak orang Kristen masih punya pikiran gini, jalan Tuhan itu pasti kayak jalan tol, bebas hambatan, bebas rintangan. Enggak begitu. Bisa jadi malah bukan seperti itu jalan Tuhan. Yesus yang katakan. Lihat ya, Lukas 9:23. Ini jalan Tuhan. Supaya Anda gak bingung. Supaya gak bentur tembok yang tebal. Lalu kita hancur kecewa tinggalkan Tuhan. Ini jalan Tuhan dari awal. Tuhan berkata begini. Lukas 9:23. Saya baca ya. Perhatikan baik-baik ayat firman Allah. Katanya kepada mereka semua. Yesus langsung yang berkata.
Bukan rasul, bukan nabi, bukan siapapun. Yesus katanya kepada mereka semua, pagi ini kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau bicara ikut jalannya Tuhan, berarti Tuhan di depan kita. Di depan, start di muka, dia berkata begini. Jadi sebelum kita ikut Tuhan, Tuhan udah di muka kita. Dia berkata ini, kamu mau ikut aku? Boleh, tapi kamu mesti siap. Siapa Pak Tuhan? Ikut jalan Tuhan itu seperti apa? Dikatakan, barang siapa ada mengikut aku, dikatakan dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya bukan 1 minggu sekali. Bukan 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Itu bonus namanya, gak ada bonus. Setiap hari harus sangkal diri, setiap hari harus mau menyalibkan diri, dikatakan baru kamu bisa ikut aku. Itu di depan loh Tuhan katakan. Jadi kalau ada orang mau ikut Tuhan, kamu mau ikut aku, di muka dia ngomong. Makanya saya simpulkan, Yesus itu pribadi yang super duper jujur. Setiap orang yang mau ikut dia, Tuhan gak iming-imingin sama dia dengan permen yang manis. Ayo ikut aku, nanti kamu dapat mujizat. Tidak. Yesus, setiap orang yang mau ikuti jejaknya, ikuti jalannya Tuhan, Tuhan gak pernah ngiming-ngimingin dia. Kalau kamu ikut aku, nanti kamu diberkati, nanti kamu sukses, nanti kamu sembuh. Enggak. Justru Tuhan berkata di muka, di depan. Start awal kita mau ikuti jalan Tuhan, Tuhan mulai ngomong apa adanya, jujur terbuka. Kamu mau ikut aku boleh, tapi kamu mesti siap. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kalau kamu siap, baru kamu bisa ikut aku. Itu kata Tuhan. Dia super duper jujur. Makanya saya tuliskan statement ini, Anda lihat gambar ini. Ketidakpahaman kita kepada jalan dan rencana Tuhan, Lukas 9:23 tadi, dapat berujung kekecewaan kepada Tuhan. Kita bingung gitu. Maunya maju, kok merosot. Maunya maju, kok malah turun. Maunya maju untuk Tuhan, kok malah hadapi tantangan rintangan. Semangat nih untuk Tuhan, hadapi rintangan. Orang kalau bingung gak ngerti jalan Tuhan, gak ngerti pikiran kita beda sama pikiran Tuhan. Oh, dia akan mundur dan kecewa. Gak Tuhan-Tuhanan, gak usah ikut Tuhan. Kecewa berat dia. Kalau pagi ini ada di antara saudara mengalami seperti ini, mengalami seperti biografi perjalanan kehidupan Daud. Setelah diurapi jadi raja, rancangan Tuhan itu jalan terus. Justru dia mengalami gini, downgrade, penurunan, kemerosotan. Sampai goncang iman Daud. Saya berharap Anda yang mengalami ini, Anda mulai bisa menangkap sesuatu. Tuhan bawa Daud sengaja seperti itu. Saya kasih contoh, bukan cuma Daud, bangsa Israel itu mengalami seperti itu. Begitu dibebaskan dari tanah perbudakan, tanah Mesir, janjinya Tuhan bawa masuk tanah Kanaan. Tapi ternyata gak langsung tanah Kanaan, gak langsung janji yang the bestnya, yang terbaiknya mereka terima. Tuhan bawa mereka muter dulu di padang gurun. Ada tahu cerita itu kan? Coba kita baca ayat ini ya. Walaupun Anda pernah baca ayat ini tentunya. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18, saya baca, perhatikan ayat ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, bangsa Israel pergi, Allah dikatakan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun perhatikan, jalan ini jalan yang paling dekat. Lewat Filistin itu jalan yang umum, jalan yang biasa, jalan cepat potong kompas. Tapi ternyata Tuhan gak membawa bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan setelah keluar dari Mesir. Bukan jalan umum yang dia bawa, bukan dituntun di jalan biasa. Ingat, rencana Tuhan buat kita itu yang terbaik. Rencananya luar biasa untuk kita. Makanya jalannya bukan jalan biasa, jalannya pun luar biasa prosesnya. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih kita rancangan berkatnya yang luar biasa. Anda dan saya ini orang luar biasa karena Tuhan. Makanya seringkali Tuhan bawa kita di jalannya jalan yang tidak umum. Bukan jalan biasa gitu. Jalannya luar biasa prosesnya. Jalan seperti apa pendeta? Lihat ayat 18. Tetapi dikatakan Allah menuntun bangsa itu berputar, muter.
melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang dan seterusnya. Jalannya bukan jalan biasa, jalan muter lama. Nanti kalau kita lihat sejarah Israel 40 tahun mereka muter di situ. Itu pun karena dosa salah mereka, ngomel bersungut-sungut, gak ngerti pikiran dan jalannya Tuhan. Tuhan bawa muter sengaja, gak tembak langsung jalan biasa yang terdekat, dibawa muter lewat proses ini. Nanti kalau kita pelajari di Alkitab, apa yang terjadi ketika jalan muter dibawa lewat padang gurun? Israel tergoda bersungut-sungut. Tergoda, mereka berontak sama Tuhan, gak terima. Mereka teriak sama Musa, mengapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Karena gini loh, coba lihat gambar ini, saya menerangkannya begini. Sebelum dibawa ke Kanaan, keluar dari Mesir, harusnya kan dibawa ke Kanaan. Sebelum mengalami the best yang terbaik, Kanaan janji Tuhan, bangsa Israel itu seperti mengalami kemunduran, kemerosotan, penurunan kehidupannya. Alasannya apa? Saya katakan begitu, karena gini, bukankah secara logika, secara pikiran kita manusia, padang gurun itu lebih buruk daripada Mesir. Mesir sesungguhnya lebih baik, masih lebih baik Mesir daripada padang gurun. Tapi Tuhan bawa mereka di padang gurun sebelum mengalami the best, berkat yang terbaik rencananya. Bagaimana sih pendeta, maksudnya kok padang gurun lebih buruk daripada Mesir? Iya, lihat kita bukti-bukti ayatnya. Lihat ayat ini di dalam Keluaran 17 ayat 2 sampai 3. Saya tunjukkan bahwa sesungguhnya realitanya ya. Realitanya secara logika Mesir lebih baik daripada gurun. Contohnya ayat ini. Saya tunjukkan beberapa realita dari ayat yang ada. Keluaran 17 ayat 2 sampai 3 dibilang begini. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Pada gurun gak ada air. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Hambanya Musa yang memimpin mereka, dijak gelut, dijak bertengkar, saudara. Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kata Musa, lihat ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Tergoda begini, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Lebih senang di Mesir, kata mereka, untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami, dan dengan kehausan. Kehausan ini bicara air. Di Mesir, walaupun mereka jadi budak rodi, kerja, dan kerja. Kalau istirahat dipecut, mereka suruh kerja. Tapi mereka tidak pernah kekurangan air. Kapanpun mereka mau minum, di Mesir ada air. Nah ini sekarang dibawa jalan dipimpin Tuhan di padang gurun. Negeri yang tidak ada airnya. Mereka kehausan, mereka teriak. Walaupun kita tahu nanti dari gunung batu memancar air. Tapi secara logika kita lihat Mesir lebih baik daripada padang gurun. Mesir ada air, padang gurun gak ada air. Sampai anak-anak mereka, istri mereka kehausan. Mereka mulai berontak, bertengkar sama Musa hambanya itu. Saya tunjukkan contoh berikutnya. Lihat Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Lebih bagus Mesir, lebih enak Mesir daripada padang gurun. Sengaja Tuhan bawa ternyata. Lihat Bilangan 11 ayat 5 dan 6 saya baca. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ada ikan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun ya, dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Lihat ayat 6. Ini Israel yang teriak ngomel sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun kecuali manas ini saja yang kita lihat. Jadi sesungguhnya secara manusiawi logika begitu ya, Mesir lebih nyaman, lebih enak daripada padang gurun. Di Mesir ada semangka, ada mentimun, bawang peri, bawang merah, bawang putih, ada ikan bakar katanya mereka. Enak di Mesir ada ikan, di sini tidak ada. Saya cuma coba tunjukkan lewat ayat-ayat ini secara logika realitanya di depan mata. Mesir masih lebih bagus, lebih nyaman, lebih enak daripada padang gurun. Tapi ternyata Tuhan sengaja bawa mereka berputar lewat padang gurun. Apa artinya? Tuhan izinkan mereka mengalami kehidupan yang agak merosot. Sengaja dibawa di padang gurun. Coba lihat gambar ini. Pernahkah kita menyadari
bahwa mengapa saat kita serius ikut Tuhan. Ya aku ikut engkau Musa. Siap kami keluar dari tanah Mesir. Kadang kita seperti ini. Saat kita serius ikut Tuhan. Sepertinya hidup kita justru mengalami downgrade. Merosot penurunan. Kita mengalami keadaan ini. Saya mau bertanya. Adakah di antara saudara mengalami situasi seperti ini? Merosot, turun, tantangan, rintangan, persoalan. Kita maunya melesat maju, buntu jalan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ikut engkau Tuhan, ikut jalanmu Tuhan. Tuhan justru bawa kita pada jalan Tuhan yang padang gurun. Terkatung-katung di padang gurun. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini ada dapat sesuatu. Ada bisa menangkap sesuatu bahwa jalan Tuhan kadang dibawa seperti ini. Ingat, pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Kalau Anda pertahankan pikiranmu seperti orang Mesir, hancur kita. Kita gak akan bisa mengalami rencana Tuhan yang terbaik. Kita tidak bisa mengalami rencana Tuhan yang terindah. Rencana topnya Tuhan nggak bisa alami. Karena kita mulai berontak, kita mulai gak terima. Kita pertahankan idealisme pikiran kita. Harusnya gak gini dong. Tuhan itu melebihi pikiran kita. Dia maha tahu. Meskipun dibawa di padang gurun, tetap dia bisa tolong kita. Buktinya Israel di padang gurun tidak pernah kelaparan, tetap dikasih makan. Tidak pernah kehausan, gunung batu memancar air. Itu membuktikan Tuhan selalu tidak pernah tinggalkan kita. Selalu always dan tidak pernah never. Setia dia menemani kita. Meskipun di padang gurun, dia ada bersama kita. Makanya sekarang jangan coba-coba pertahankan idealisme kita. Kita bentur tembok, kita yang hancur. Israel ada banyak yang gagal, tidak bisa masuk tanah Kanaan. Yang lahir dari tanah Mesir, cuma 2 yang masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Semuanya gagal, termasuk Achan bin Karmi itu gagal. Kenapa? Karena gak kuat hadapi padang gurun. Seringkali kita berpikir idealisme pikiran kita harusnya enak, harusnya nyaman. Tuhan itu jujur, sengaja kita dibawa itu sebelum mengalami berkat yang terbaik. Nah, kita lihat cara Tuhan membawa kita pada rencana yang indah dengan membawa kita mengalami kemunduran, kemerosotan seperti gambar ini yang dialami oleh Daud. Kalau kita lihat kisah Daud, seorang pahlawan perang nomor 1, dia merosot sampai dia ada di Filistin karena udah capek dikejar sama Saul. Nanti saya pernah sampaikan sama saudara, nanti satu kali dia dikasih tempat sama Raja Akhis, satu tempat namanya Siklak. Dia tinggal di Siklak, nyaman. Beberapa waktu lamanya dia enak. Tapi di Siklak itulah dia mengalami satu penurunan yang mentok sampai di bawah. Betul-betul merosot downgrade-nya. Dia nangis. 600 prajurit yang ikut sama Daud. Itu keluaran Gua Adulam yang ikut sama Daud itu. Orang-orang yang pahlawan perangnya Daud. Mereka semuanya nangis bahkan mau bunuh Daud. Kenapa? Waktu mereka kembali ke Siklak rumah mereka dibakar. Harta mereka dirampok sama orang Amalek. Bukan cuma itu, istri anak mereka ditawan. Mereka nangis sampai habis suara. Ini laki-laki nangis jarang loh. Saking gak kuatnya hadapi kemerosotan, tantangan, kesulitan. Sampai nangis mereka, gak tahan mereka. Sampai Daud mau dibunuh, dirajam sama batu. Saking marahnya mereka sama Daud. Daud sudah hartanya juga dirampas, rumahnya dibakar, istri anaknya ditawan musuh. Sekarang 600 orang berontak tunjuk dia mau bunuh dia. Double tertekan Daud. Tapi untung kata Alkitab, di saat dia tertekan hadapi kemerosotan yang paling merosot, Daud menguatkan percayanya pada Tuhan. Gini loh saudara ya. Tuhan itu kadang-kadang seperti bola ya. Bola kalau kita lempar, bola itu melenting naik tinggi. Itu begitu nyampe batasan di bawah, betul-betul batasan tes di paling bawah. Tes dia bisa naik ke atas. Tuhan tahu batasan kemampuan kita. Semakin kita turunnya ke bawah, begitu mentok tes kesanggupan kita. Itulah saatnya Anda nantikan. Tuhan akan bawa saudara promosi ilahi yang luar biasa. Semakin merosot ke bawah, semakin Tuhan angkat tinggi kehidupan kita. Sama dengan bola kan, semakin dibanting ke bawah, semakin dia melejit ke atas. Sebab itulah cara Tuhan bekerja. Jangan kaget, dari awal di muka Tuhan berkata, mau ikut aku? Menyangkal dari pikul salib, baru kamu bisa ikut aku. Hari ini relakan dirimu.
Hilangkan sikap pemberontakan, mempertahankan idealisme pikiran kita. Ada nabrak tembok, ada akan kecewa. Karena gak begitu rancangan Tuhan. Kadang dibawa kita merosot sampai bawah. Tapi seperti bola, makin dibanting ke bawah, dia makin naik ke atas. Ternyata kita ketemu dari biografi tokoh Daud, termasuk Yusuf. Buang di sumur, jadi budak, masuk penjara, difitnah, memperkosa, masuk penjara. Itu kan turun semua. Tapi Anda tahu, begitu mentok di penjara, itu paling menderita. Diangkat tinggi jadi raja muda di Mesir. Sama dengan Daud. Kalau ada yang mengalami penurunan, kemerosotan, percaya, tetap ikuti jalan Tuhan. Begitu Tuhan tahu batasannya, pada waktunya semuanya akan dibuat menjadi indah. Perjuanganmu tidak sia-sia ikut Tuhan. Saya percaya rancangan yang terbaik Tuhan berikan buat setiap saudara dan kita semuanya. Tuhan sanggup melakukan, menolong setiap kita.